Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Enggak pakai rilis pengumuman apapun, Intel diam-diam merilis 2 GPU mobile baru, yakni Arc A570M dan A530M, lewat database di website resmi mereka. Sejauh ini, Intel sudah luncurin total 5 model di segmen GPU mobile yang bakal ditujukan buat laptop gaming. Di antaranya A770M, A730M, A550M, dan A350M. Nah, buat A500M series sekarang ketambahan 2 model lagi, yaitu duo A570M dan A530M. Sayangnya, spesifikasi yang Intel ungkapin enggak cukup lengkap. Diyakini kedua model ini pakai die ACM-G10 yang punya fabrikasi 6 nanometer mirip Arc A550M. Terlepas dari itu, berdasarkan informasi yang tercantum di database Intel, A570M pakai 16Xe core. TGP-nya juga meningkat di rentang 75-95 watt. Semoga buat info lanjutannya, Intel enggak lagi diem-dieman ya. Qualcomm bakal segera luncurin SoC flagship terbaru mereka, Snapdragon 8 Gen 3. Kemungkinan akan diumumin di Snapdragon Summit yang dijadwalin berlangsung pada 24 Oktober mendatang. Tapi baru-baru ini, skor Snapdragon 8 Gen 3 udah terlihat dari benchmark Geekbench-nya. Dari bocoran itu, kelihatan kalau ada konfigurasi SoC Snapdragon 8 Gen 3 itu yang punya cluster berbeda dari generasi sebelumnya. SoC ini bakal pakai konfigurasi CPU yang jumlahnya 4 cluster, 1322 yang punya kecepatan inti beda-beda. Konfigurasi terdiri dari 1 inti super berkecepatan 3,3 GHz, 3 inti besar A720 yang punya kecepatan 3,15 GHz, 2 inti besar dengan kecepatan 2,96 GHz, serta 2 inti kecil A520 yang punya kecepatan 2,27 GHz. Penasaran nggak sih kayak apa performanya? Microsoft merilis Windows 11 Insider Preview Build 25915 buat pengguna Canary Channel baru-baru ini. Yang paling menarik di update ini, hadirnya dukungan Dynamic Refresh Rate buat pengguna yang pakai lebih dari 1 layar alias multi-monitor. Microsoft jelasin kalau Windows 11 bakal bisa menyesuaikan refresh rate berdasarkan konten yang ditampil masing-masing monitor. Kalau monitor utama kamu untuk main game, sementara monitor kedua kamu buat YouTube atau dokumen, kamu bisa dapetin tingkat refresh rate yang beda. Tentunya, hal ini bakal bantu banget buat menghemat resource system. Jadi, misal kedua monitor kamu punya refresh rate 240Hz, nggak perlu berjalan di refresh rate tertingginya. Perlu diingat, fungsi ini baru tersedia di Canary Channel alias bukan buat pengguna publik. Clipchamp kabarnya bakal jadi salah satu aplikasi dalam paket berlangganan Microsoft 365 Business. Aplikasi video editor berbasis cloud ini sebelumnya cuma tersedia buat akun personal alias Microsoft 365 Personal dan Family. Sebenarnya nih, Clipchamp punya versi gratis yang udah terinstall secara default di Windows 11. Tapi versi gratis ini punya keterbatasan fungsi yang bisa kamu gunakan, termasuk kualitas ekspor video yang dibatasi. Nah, Clipchamp Essentials atau versi berbayarnya punya nilai plus yang bejibun, termasuk nih dukungan ekspor 4K, stok audio, gambar, audio premium, dan filter-filter keren. Gak cuma itu, versi berbayarnya pakai fitur backup konten ke cloud. Jadi tinggal berlangganan paket Microsoft 365 udah dapet aplikasi Word, Excel, PowerPoint, dan tentunya aplikasi satu ini. Dell Technologies turut memasuki pasar dan tren AI yang lagi berkembang dalam beberapa waktu belakangan. Solusi yang dihadirkan buat generative AI adalah hardware buat jalanin model AI yang bertenaga, serta platform baru buat bantu organisasi jalanin proyek generative AI. Solusi ini bikin klien bisa ngatur akses model AI buat proyek generative AI. Pihak Dell, selaku penyedia pengaturan hardware dan platform barunya, bakal terus bantu klien buat jalanin proyek generative AI ini dengan lebih cepat dan efisien. Dell juga bakal rilis komputer sebagai produk yang fresh dan punya kemampuan AI bawaan sebagai mesin mungil yang hemat baterai. Canon punya kamera terbaru, Canon MS500. Ini bukan kamera biasa, tapi kamera keamanan. Ini jadi kamera pertama di dunia loh yang pakai sensor gambar single photo avalanche diode tipe 1. Harganya fantastis, di 25.200 US dollar atau 380 jutaan rupiah. Kamera keamanan satu ini dirancang khusus buat pengawasan di area yang butuh tingkat keamanan tinggi banget.
Misalnya, pelabuhan laut, fasilitas infrastruktur publik, sama perbatasan nasional. Jadi memang bukan untuk rumahan sih ini. Menurut Canon, kamera ini punya kemampuan perekaman cahaya rendah yang sangat luar biasa gelap. Kamera ini juga pakai lensa bayonet 84 dan fitur Crisp IMG2 atau mode preset gambar custom buat ningkatin visibilitas dengan ngurangin noise dan kabut. Pakai kamera GoPro. Tahukah teman-teman kalau produk terbarunya punya kemampuan rekam yang mantep banget? Kamera ini punya nama GoPro Hero 12 Black. Sensor kamera 1 inci, kemampuan rekam video 8K di 60 fps, dan rekam video 4K di 240 fps. Buat perbandingannya, Hero 11 Black punya sensor sebesar 1,19 inci. Jadi ini peningkatan sampai 230% di area permukaan sensor yang termasuk besar buat kemampuan low light. Resolusinya sendiri disebutin bakal sebesar 30 megapiksel dan bakal upgrade dari segi SoC yang juga jadi peningkatan performa buat segi batasan rekaman sampai ngatasin masalah overheat. Layarnya disebut-sebut bakal lebih besar ketimbang seri sebelumnya. Buat info detailnya, tunggu aja ya. Pihak Securities and Exchange Commission atau SEC dari Amerika Serikat udah ngeluarin gugatan buat Richard Heart, seorang influencer penyalahgunaan dana investor. Dipakai buat shopping-shopping dong to do it. Seberapa gede sih dana yang dia pakai? 12 juta US dollar dari hasil produk kriptonya. Dipakai buat beli berbagai barang mewah kayak mobil sport sampai berlian hitam 555 karat yang dapat julukan The Enigma. Heart udah ngumpulin lebih dari 1 miliar US dollar lewat Hex, Pulse Chain, dan Pulse X, kripto yang enggak terdaftar resmi. Heart juga masarin produknya sebagai jalan singkat menuju kekayaan luar biasa buat investor, dan dukung klaim kalau Hex dibangun buat jadi aset dengan apresiasi tinggi yang pernah ada dalam sejarah manusia. Waduh, ngeri juga ya. Hati-hati ya guys, jangan sampai mau untung, malah buntung. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.